guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kamu para subscriber aku, semoga kamu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan buat kamu yang belum subscribe aku dan baru pertama kali mampir ke channel YouTube ini, selamat datang. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya biar kalau aku ada vlog-vlog terbaru kalian dapat notifikasinya. Nah guys, kali ini aku mau membahas mengenai istilah new normal. Mungkin kalian belakangan ini sering mendengar istilah new normal, entah itu di berita, di media sosial, atau bahkan di status teman-teman kita ada istilah new normal. Jadi apa sih sebenarnya new normal itu? Nah, definisi new normal itu sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Seperti yang kita ketahui, hingga kini belum ditemukan vaksin untuk mengobati virus COVID-19. Namun bukan berarti kita harus menyerah dan tidak melakukan apapun. Mungkin beberapa bulan yang lalu pemerintah memang menyarankan kita untuk mengkarantina diri dan bahkan mengeluarkan peraturan tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka memerangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun tempat kerja kan nggak mungkin terus-terusan diliburkan atau selamanya diliburkan sampai vaksin atau obat untuk si virus corona ini ditemukan. Sementara roda perekonomian harus tetap berjalan. Nah, itulah sebabnya baru-baru ini pemerintah mengatakan bahwa masyarakat harus tetap produktif namun tetap aman di tengah pandemi COVID-19 dengan tatanan yang baru. Nah, tatanan yang baru, kebiasaan dan pola hidup bersih dan sehat, itulah yang disebut sebagai new normal. Dan ternyata istilah new normal ini bukanlah istilah yang baru. New normal atau kenormalan yang baru sudah pernah diterapkan pada krisis keuangan sekitar tahun 2007 sampai 2008 dan resesi global tahun 2008 sampai 2012. Jadi istilah ini dipakai dalam berbagai konteks untuk mengimplikasikan sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim menjadi umum untuk dilakukan. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, cara yang perlu dilakukan dalam tatanan atau kebiasaan hidup baru ini adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, mengusahakan menghindari kerumunan, dan memakai masker saat keluar rumah. Nah, di vlog kali ini aku mau tunjukin ke kalian gimana cara membuat masker sendiri dengan bahan-bahan sederhana dan dengan cara pembuatan yang pastinya mudah banget. Jadi kalian nggak perlu tuh bolak-balik membeli masker yang nantinya bakal numpukin sampah aja. Dan kalian bisa menghemat uang saku kalian yang tadinya untuk membeli masker, bisa membeli makanan-makanan bergizi dan vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Atau kalian juga bisa bagi-bagi masker atau kirim-kirimin masker untuk orang-orang terkasih. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja aku tunjukin proses pembuatannya. Selamat menonton! Jadi, bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembuatan masker yang pertama adalah kain berukuran 30 cm. Di sini aku menggunakan kain gendong bermotif batik yang udah nggak dipakai lagi. Kalian bisa menggunakan kain apa aja yang kalian punya. Lalu, 1 buah roll, 1 buah pulpen, gunting, jarum dan benang jahit, beberapa jarum pentol, tali karet. Di sini aku bakalan tunjukin ke kalian cara membuat 3 model masker. Untuk model yang pertama, aku udah buat gambar pola lengkap dengan ukurannya. Sekarang kita akan menggambar pola pada kain. Yang pertama, tarik garis vertikal sepanjang 10 cm ke bawah. Lalu tepat di atasnya, tarik garis horizontal sepanjang 11 cm ke kiri. Kemudian sejajar di bawahnya sekitar 1 cm, buat garis horizontal yang kedua sepanjang 12 cm. Dari ujung garis horizontal yang pertama, tarik garis vertikal tegak lurus ke bawah sepanjang 12 cm. Lalu dari
ujung garis horizontal kedua, tarik lagi garis vertikal sedikit miring sampai ke ujung garis vertikal yang tegak lurus tadi. Sekarang, tarik garis dari ujung garis horizontal pertama ke ujung garis horizontal yang kedua. Yang terakhir, tarik garis dari ujung titik pertemuan garis vertikal tegak lurus dan yang miring ke garis vertikal yang pertama. Nah, ini adalah gambaran pola pada kain. Sekarang kita lipat kain agar menjadi dua lapis, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Sekarang gunting kain mengikuti pola yang sudah ada. Nah, setelah kain digunting sesuai pola, sekarang gunting kain untuk memisahkan lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dan bawah ini akan menjadi sisi kiri dan kanan masker. Pindahkan sisi kiri ke kanan untuk menyesuaikan masker pada wajah. Bagian yang dilingkari berfungsi untuk posisi hidung. Nah, sekarang jahit kain untuk menyatukan sisi kiri dan kanan masker. Nah guys, ini adalah hasil setelah sisi bagian kiri dan kanan kain dijahit. Sekarang aku mau membuat lapisan untuk sisi bagian dalam masker yang akan menempel ke wajah. Gunanya adalah agar penyaringan debu menjadi 2 kali lipat dan bagian yang mengenai wajah lebih lembut. Di sini aku menggunakan kain tisu ya guys, bukan tisu. Jadi masker ini aman untuk dicuci dan dipakai berulang-ulang. Sekarang aku sedang menyesuaikan ukuran kain tisu dengan kain masker. Nah, bagian-bagian yang lebih digunting agar sesuai dengan kain masker dan terlihat lebih rapi. Di sini aku menggunakan jarum pentol untuk merekatkan kain tisu dengan kain masker untuk membantu selama proses penjahitan. Sekarang aku akan menjahit keliling kain masker agar masker tampak lebih rapi dan benang-benang kain tidak semakin berkeluaran yang akan menyebabkan masker cepat rusak. Nah guys, cara menjahit seperti ini akan memberikan motif pada sisi bagian depan masker. Tujuannya agar masker yang aku buat berkesan hasil jahitan tangan. Nah, kalau kalian mau memberi motif sederhana pada masker kalian dan menunjukkan kesan bahwa masker yang kalian pakai adalah hasil jahitan tangan, kalian bisa mengikuti caraku menjahit.
Nah, ini adalah hasil setelah masker dijahit keliling. Motif jahitan di sekeliling masker tampak mempercantik masker. Sekarang, aku akan menjahit tali karet pada sisi kiri dan kanan masker. Nah, lakukan hal yang sama pada tiap tali karet yang dikaitkan. Pastikan tali karet dijahit dengan kuat agar masker tidak mudah putus saat digunakan. Untuk model masker yang pertama sudah selesai, tinggal kamu pakai nih. Nah, untuk model masker yang kedua, sediakan kain 30 x 19 cm. Lalu lipat bagian yang panjangnya 30 cm. Sisakan 1 cm dari keliling pinggiran kain. Nah, setelah keliling pinggiran kain disisakan 1 cm, akan membentuk pola seperti pada video. Dan garis putus-putus adalah bagian yang akan kita jahit. Sebelum kain kita jahit keliling, kita harus memasang tali karet pada bagian dalam kain, yang nantinya saat kain dibalik, tali karet akan berada pada bagian luar masker. Sekarang jahit kain mengikuti pola. Pastikan untuk tidak menjahit keliling seluruh pinggiran kain, sisakan pada bagian bawah sesuai pola sebagai lubang untuk membalik kain. Kain dijahit sesuai pola, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekarang, keluarkan bagian dalam kain. Tarik tali karet dan rapikan kain masker.
Agar masker tidak terlalu polos, di sini aku akan memberi lipatan sebagai motif untuk mempercantik masker. Sekarang, setrika kain untuk mempertegas motif lipatan pada masker. Jahit setiap sudut lipatan untuk mempertahankan model lipatan. Nah, masker model yang kedua sudah selesai. Bagus ya? Sekarang lanjut model yang ketiga. Sediakan kain berukuran 19 x 30 cm, 2 buah tali karet berukuran 15 cm, lipat bagian kain yang panjangnya 30 cm, ambil dan letakkan tali karet pada sudut lipatan kain. Lakukan hal yang sama pada sudut lipatan kain yang satunya lagi, dan pastikan tali karet muncul pada ujung lipatan agar nantinya dapat dijahit. Sekarang ambil tali karet berukuran 45 cm, letakkan pada sudut bagian bawah kain, jepit dengan jarum pentol. Pastikan tali karet muncul pada ujung kain agar dapat dijahit. Lakukan hal yang sama pada ujung tali karet yang satunya. Sekarang jahit keliling pinggiran kain seperti pola pada masker model 2. Pastikan saat menjahit keliling pinggiran kain, posisi tali karet tetap pada bagian dalam, karena nantinya saat kain dibalik, posisi tali karet akan berada di luar. Setelah keliling pinggiran kain dijahit sesuai pola, keluarkan bagian dalam kain.
tarik tali untuk merapikan bentuk masker. Dan kamu bisa menyetrikanya agar masker tampak lebih rapi. Dan buat kamu yang berhijab, masker model 3 ini cocok buat kamu gunakan. Berikut ini adalah beberapa contoh masker yang udah aku buat dan cara pemakaiannya. Nah guys, semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke semua media sosial kalian. Terima kasih and see you in the next video. Bye!